mengulang lagi. Kemarin pada skeleton itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada axial, kemudian ada appendicular. Yang axial itu kita dibagi menjadi cranium, lalu ada truncus. Truncus sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang dinamakan dengan sternum, costae, dan vertebra. Sternum, costae, dan vertebra. Baiklah, kita mulai masuk ke bagian sternum. Sternum ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada manubrium, bagian paling atas, kemudian bagian tengah, ini corpus atau badan, kemudian bagian paling bawah ini adalah processus xiphoideus. Kemudian di antara manubrium dan corpus ini ada semacam bentukan seperti garis. Garis itu garis tersebut dinamakan dengan syndesmosis. Kalau syndesmosis di bagian atas ini adalah syndesmosis manubrio-sternalis. Kemudian ada syndesmosis lagi di bagian bawah, ini adalah syndesmosis xiphoideus sternalis. Jadi penamaannya berdasarkan bagian yang dilaluinya atau bagian yang menempel. Baiklah, apabila tadi sudah sternum, maka kita akan beralih ke daerah costae. Daerah costae ini adalah daerah tulang rusuk. Ini ada 12 pasang, yaitu ada costae sejati, itu dinamakan dengan costae vera. Ini adalah costae pertama sampai ke-7. Pertama itu dari atas ke bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mari saya tunjukkan. Ini adalah costae pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai sini sampai sini. Ini adalah costae vera atau costae sejati. Kemudian costae 8, 9, 10. Ini adalah costae spuria atau costae palsu. 8, 9, 10. Oke. Kemudian ada dua costae lagi yang dia tidak melekat pada tulang rawan, yaitu costae melayang. Ini ada di belakang. Kita pegang dulu. Baiklah, untuk dua costae terakhir yaitu costae 11 dan costae 12, ini disebut dengan costae melayang atau costae fluctuantes. Bisa dilihat yang saya pegang. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian vertebra. Untuk vertebra ini kita dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada cervical, itu ada 7 os atau 7 tulang. Kemudian ada thoracal, ini ada 12 tulang. Kemudian ada lumbal, ini ada 5 tulang. Kemudian ada sakral, di sini ada 5. Kemudian yang terakhir adalah coccygeus. Ya, coccygeus, ini ada 3. Jadi totalnya adalah 32 tulang pada vertebra. Baik, kita akan masuk ke bagian cervical, yaitu ada 7 tulang. 7 tulang ini secara morfologi menjadi dibagi menjadi 2, yaitu ada tipikal dan atipikal. Yang atipikal itu ada os atlas atau tulang atlas, dia paling atas dari vertebra. Yang saya tunjuk. Kemudian di bawahnya os atlas ada os aksis atau os vertebra aksis, os vertebra atlas. Ciri khas dari os vertebra aksis ini ada dens atau seperti tonjolan di belakangnya itu ada tonjolan, atau sebelah anterior ada tonjolan. Itu ciri khas dari os vertebra aksis. Yang ke-7 dari
vertebra cervicalis ini adalah os vertebra prominent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah os vertebra prominent. Kemudian yang bersifat tipikalis atau sama bentuknya secara morfologi itu ada cervicalis 3, os cervicalis 3 sampai ke 6. 3, 4, 5, 6 itu adalah morfologi tipikal. Saya ulangi, yang atipikal itu adalah os atlas, os aksis, dan os prominent 1, 2, dan 7. Lalu yang bermorfologi tipikal itu adalah 3, 4, 5, 6. Setelah ada os cervicalis, maka di bawahnya ada os torak, ya, torakal atau kita sebut torak. Ini ada 12 tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ciri khas dari os torakal ini adalah processus spinosus. Processus spinosus yang menonjol ini ciri khasnya melengkung ke bawah. Dari 1 sampai 12 melengkung ke bawah. Ini adalah os torakal. Lalu ada pertemuan atau persendian antara torakal dengan costae yang disebut dengan articulatio costa vertebralis. Di bawah dari os torakal, di sini ada 5 tulang, yaitu tulang os lumbal. Kita hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah os lumbal. Kemudian di inferior os lumbal ini ada os sakral, ya, os sakral. Lalu di sini di bawah os sakral ini ada yang diberi nama os coccygeus. Os coccygeus, os sakral. Ya, ini bersifat menyatu, tidak seperti os yang di superior atau atasnya. Ini menyatu. Ini sakral, os sakral, ini os coccygeus. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang os vertebra. Ini adalah salah satu bagian dari os vertebra. Ini adalah os lumbal. Os vertebra tadi sudah ada bagian-bagiannya. Ini os lumbal, saya beri contoh. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada yang disebut dengan korpus atau badan. Ini korpus paling besar. Kemudian ada pediculus. Pediculus. Ini pediculus. Ini pediculus. Kemudian ada processus transversus. Ya, processus transversusnya. Processus transversus. Kemudian ada processus. Ini processus spinosus. Processus transversus yang ke samping. Kemudian ada processus spinosus yang ke belakang. Kemudian ini ada yang disebut dengan arcus, ya. Arcus. Ini adalah arcus vertebrata atau arcus vertebra. Arcus vertebra. Baik. Itu adalah bagian-bagian utama dari tulang vertebra.
Baiklah, ini adalah os sakralis atau os sakral. Bagian-bagian os sakral ini ada yang disebut dengan basis ya. Kemudian ada apex, basis, apex. Kemudian ada juga ala os sakralis atau sayap. Ya. Di sini adalah basis os sakralis, di sini ada apex os sakralis, kemudian ada ala os sakralis atau sayap. Kemudian apabila kita balik, di sini seperti ada tonjolan-tonjolan di tengah. Tonjolannya ini adalah crista sacralis mediana. Crista sacralis mediana. Sebelah inferior dari os sakralis kita sebut dengan os coccygeus. Ini juga menyatu, os coccygeus. Baik, itu adalah bagian-bagian dari vertebra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.